Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang momen gaya. Ini masih dalam bab keseimbangan benda tegar. Jadi subbab pertama dari keseimbangan benda tegar adalah momen gaya. Momen gaya ini adalah sebuah besaran vektor. Jadi kalau disamakan dengan besaran yang pernah kalian pelajari, salah satunya adalah gaya. Gaya itu juga merupakan besaran vektor. Nah, sebelum ke momen gaya, saya ingatkan dulu tentang besaran vektor yang namanya gaya, yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Gaya itu, kalau saya beri lambang, dia lambangnya adalah F dari kata force. Gaya, ini kalau diberikan kepada benda, akan menyebabkan benda itu bergerak translasi. Translasi artinya bergerak lurus. Bisa secara vertikal lurusnya, atau bisa secara horizontal. Bergerak translasi atau bergerak lurus. Bisa kasih tanda miring ya, bergerak lurus. Tapi jika momen gaya, lambang dari momen gaya ini adalah tau. Ini, kalau benda diberikan momen gaya, sebuah benda dikerjakan momen gaya, maka benda itu akan bergerak rotasi. Perbedaannya di situ, dia akan bergerak rotasi atau berputar pada porosnya. Berputar pada poros. Nah, kalau saya gambarkan, misalkan seperti ini. Nah, saya punya sebuah batang, kemudian sebelah kanan ini dia dipaku, dan ini dijadikan sebagai poros. Artinya apa? Artinya titik sebelah kanan ini tidak akan bergerak, tapi ujung batang yang sebelah kanan di sini, ini dia akan bergerak bebas. Andaikan saja ujung kanan batang ini saya beri gaya F ke atas, dan kemudian antara F gaya dengan poros itu mempunyai jarak L. Nah, seperti ini. Kemudian antara gaya dan jarak atau dengan jarak poros L itu dia tegak lurus, maka nanti momen gaya dapat dicari dari perkalian cross product, yaitu F cross L. Perkalian cross product ini adalah perkalian yang menghasilkan vektor. Jika dicari nilainya, maka tau itu bisa saja dicari dengan cara F dikalikan dengan L dikalikan dengan sin theta. Theta itu apa? Theta itu adalah sudut antara F dan L. Saya kasih keterangan ya. Tau ini adalah momen gaya. Momen gaya. Kemudian F ini adalah gaya. Kemudian L ini adalah jarak gaya terhadap poros. Satuannya, gaya itu satuannya Newton, jarak satuannya meter, maka nanti momen gaya karena perkalian antara F dan L, satuannya adalah Newton meter. Ini. Nah, sekarang kita cari arahnya. Kalau misalkan kita akan mencari arahnya, sebentar saya perbesar dulu. Kita akan mencari arah gaya. Kamu lihat sekarang, gaya F ini arahnya ke atas. Kalau misalkan dia saya putar ke poros, kamu pegang ujung gayanya, kemudian kamu putar ke arah poros. Maka nanti batang ini akan berputar ke arah kanan atau searah jarum jam. Karena tau ini berputar searah jarum jam, maka nanti nilainya positif. Dia berputar searah jarum jam. Nilainya positif. Kalau misalkan saya balik sekarang, masih dengan batang yang sama, seperti ini. Kemudian ini masih dijadikan sebagai poros, ini poros.
Tapi sekarang arah gaya yang bekerja pada batang saya balik. Dia ke bawah. F-nya ke bawah. Masih dengan cara yang sama, ini L. Maka nanti kalau saya mau mencari to, tinggal sama dengan F cross L. Atau bisa juga dengan F kalikan L kali sinus theta. Di mana theta adalah sudut antara F dengan L. Nah sekarang arah gayanya atau arah momen gayanya bagaimana? Kamu tarik dari ujung gaya ini. Kemudian kamu putar ke titik poros. Maka nanti arah putarannya adalah, kalau diteruskan arah putarannya adalah ke kiri atau berlawanan dengan jarum jam. Karena arah putarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Kenapa? Karena arah putarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Saya kasih gambaran contoh ya. Misalkan begini. Saya punya sebuah batang. Contoh, kita mau nyari arahnya. Ini ada poros. Ini jadi poros. Nah, sekarang kalau misalkan gayanya sekarang saya beri ke bawah sana. Ini F. Kira-kira momen gayanya plus atau min? Arahnya berlawanan atau searah jarum jam. Kita putar dari ujung F, kamu putar ke poros. Putar ke poros sana. Ini arah putarnya ke kiri atau ke kanan. Ini arah putarnya berlawanan atau searah jarum jam kalau diteruskan. Betul, kalau diteruskan dia akan searah jarum jam, maka nanti nilai to-nya adalah positif. Seperti itu. Kalau dibalik juga nanti pasti akan berbeda hasilnya. Misalkan ini tetap di poros, ini sebagai poros. Kemudian arah gayanya sekarang saya buat ke atas sana. Ya. Kemana ke arah putar momen gayanya? Kamu tarik dari ujung, putarkan ke titik poros. Kalau diteruskan, maka dia akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Maka nilai to-nya sama dengan negatif. Nah, itu dulu materi tentang momen gaya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA Group atau langsung bisa WA ke Pak Bimo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.